Fantek. Maunya apa gitu loh. Kemarin kita udah bahas Fantek P31. Yang maksudnya beli 1 dapat 3. Sekarang ada lagi nih namanya P51. Beli 1 dapat 5. Dan perkenalkan, ini adalah Fantek P51 Gaming Set yang harganya 399.000. Kemarin P31 itu 199.000. Jadi selisihnya sekitar 200.000. Kemarin dapat 3, ini dapat 5. Isinya apa aja sih? Nah, di sini kalau kita lihat ada satu set ya, ada mouse, keyboard, headset, mousepad dan juga headset stand. Dan tagline-nya sekarang gear up and win. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba buka. Dan di dalam paket pembeliannya ini ada Fantek varian apa aja atau seri apa aja. Nah, seperti ini. Boxnya lumayan besar ya. Oke, ini boxnya mirip seperti kalau kalian tahu ya, ada Fantek Sakura Edition yang warnanya pink. Kemudian ada juga Fantek Space Edition. Space Edition seingat saya itu 800.000 sekian. Kemudian Sakura Edition itu kemarin 1,5 juta sekian. Ini 400.000 aja. Gila ya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat. Yang pertama ada mousepadnya seperti ini, ukurannya lebih besar ketimbang yang P31 kemarin. Kemudian juga ada headset standnya ya. Headset standnya Fantek itu kalau nggak salah namanya AC3001. Ada yang RGB, ada yang pakai kabel, ada yang nggak RGB. Nah seperti ini. Dan untuk memasangnya kita tinggal putar aja bagian ini ya, kayak Oreo. Tapi ini nggak boleh diputar terus. Kalau Oreo kan dijilat terus dicelupin. Ini cuma diputar aja ya seperti ini. Oke. Dan ini ada keyboardnya. Nah keyboardnya kalau saya pegang sih ya nggak seperti P31 kemarin. Jadi dia lebih solid untuk plastiknya ini, lebih kerasa, lebih mahal ketimbang punyanya P31 yang kemarin. Dan ada ini apa nih? Ada headsetnya juga. Headsetnya ini namanya Visage HG17S. Kabelnya gila ya. Kabelnya tebel banget nih ya. Kayak muka temen yang belum bayar utang tapi masih mau ketemu. Tebel mukanya ya. Kemudian ada mouse juga. Wah, mouse-nya ini namanya mouse-nya nggak ada tulisannya di sini, jadi langsung aja kita buka. Oke, kalau di dalamnya baru ada nih Thor X9 Macro RGB Gaming Mouse. Wih, gila ya. Gila 400.000 dapat 5. Nah, ini kalau misalkan kalian mungkin pengen kasih kado teman kalian, kado yang murah tapi terlihat mahal, wah ini cocok banget. Kecuali teman kalian nonton video ini ya, jadi tahu, wah ngasih kado cuma 400.000 gitu ya. Tapi ya jangan dikasih tahu video ini ya, biar dia taunya itu harganya berjuta-juta gitu. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk setup langsung aja. Gimana kira-kira kalau misalkan satu set ini dia tertata dengan rapi. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya kalau semuanya sudah kita koneksikan. Dan kalau misalkan ini kalian pasang di setup kalian, kira-kira hasilnya seperti inilah. Nah, jadi 5 in 1 kita bahas dulu untuk keyboardnya mungkin ya, karena keyboardnya berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin logo Fanteknya dia nggak bisa nyala di bagian atas ini, tapi untuk Fantek yang ini dia tidak memiliki tombol media button. Kalau yang kemarin di P31 ada ya di sini, ini nggak ada. Cuman yang menarik kalau kalian perhatikan di bagian sampingnya ada akriliknya lagi yang juga berwarna RGB. Sekarang kita coba lihat ini kayaknya tombol. Oke, jadi kalau kemarin P31 ada 3 adjustment brightness, kalau ini cuman mati untuk nyalakan. Kemudian ini apa nih? Oke, ya ini ya untuk adjustment brightnessnya. Mati 1, 2, 3 sama. Jadi dia memiliki 3 tingkat adjustment brightness. Tapi ini apa nih? Oh, ternyata dipindah di sini ya untuk tombol media buttonnya. Jadi ikut tombol F5 sampai F12. Cuman karena dia ikut tombol F5, jadi kalian harus menekan tombol function dulu untuk mengaktifkan tombol media buttonnya. Oke, untuk desainnya kalau saya pribadi lebih suka Fantek yang ini. Namanya apa tadi? Fantek K511 Hunter Pro. Dan Fantek K511 ini kalau saya lihat di official e-commerce-nya Fantek harganya itu 119.000. Oke ya, catat dulu 119.000. Jadi nanti kita total apakah worth it dengan harga 400.000. 119.000 kalau secara desain saya pribadi suka Fantek K
511 ini dibandingkan yang di seri P31 kemarin karena dia lebih solid nih. Jadi dia nggak lemes ya plastiknya. Memang kalau secara feel lebih enak ini, memang masih plastiki, bukan mechanical, bukan membrane. Cuman dia lebih solid, jadi feel tactile-nya, feel clicky-nya masih enak. Jadi kalau dibilang feel-nya feel keyboard gaming bukan, cuman untuk keyboardnya full size lengkap dengan numpad, desainnya gaming, dan ada efek RGB di bagian kanannya biru, di sini hijau, ngikutin area yang sini. Dan untuk desainnya oke banget sih ini menurut saya, ya gaming tapi gaming yang terlihat maco banget gitu. Kemudian di bagian belakang di sini coba kita lihat ada adjustment untuk ergonomiknya. Ini apa nih? Ini nggak ada apa-apa ya di sini. Saya kirain ada dongle atau apa dicopot gitu. Kemudian di sini ada rubber fit dan untuk keyboardnya nggak terlalu berat juga sih ya, enteng karena memang dia materialnya menggunakan plastik. Sekarang kita bahas untuk headsetnya. Nah untuk headsetnya ini kalau saya yang paling enggak saya suka dulu ya adalah kabelnya. Kabelnya ini menurut saya ya memang kalau secara build quality dia tebel, kuat banget kayak tali sepatu Nike mungkin ya karena tebel banget. Cuman ketika dipakai dia akan berat karena kabelnya lumayan bobotnya. Kemudian di sini juga ada mic dan micnya ini sebentar apakah dia bisa ditarik? Jadi micnya nggak bisa ditarik tapi ini seharusnya mic, jadi nanti kita coba juga untuk kualitas micnya. Kemudian dia memiliki driver 50 mm dengan ada lampu RGB-nya juga di sini. Dan kalau secara desain menurut saya desainnya ini memang sengaja kayak disatukan gitu tone warnanya. Jadi dia memiliki aksen merah di sini tapi warnanya dominan warna hitam. Kemudian di bagian kirinya terdapat volume wheel untuk adjusting volume. Di bagian atas headband ini tidak dilapisi lagi dengan busa yang cukup tebal. Kemudian untuk ear cupnya pakai leather, soft dan cukup lunak juga. Jadi sekarang langsung aja kita coba pakai. Oke. Noise cancellingnya menurut saya lumayan walaupun nggak budek-budek banget. Tom ngomong Tom. Oke, jadi suara Tomo masih bisa kedengar. Suara AC kedengar tapi samar-samar ya. Dan kalau untuk pemakaiannya menurut saya bagian sini ya, di bagian ear cupnya ini terlalu kecil untuk daun telinga saya. Jadi karena daun telinga saya terlalu besar, dia nggak masuk gitu daun telinganya. Dan drivernya ini menurut saya juga terlalu pendek. Jadi daun telinga saya tebal ya di sini. Kalau saya masukkan telinga saya ketatap drivernya. Apa bahasa Indonesia ketatap? Terbentur sama drivernya. Jadi kayak kurang space untuk daun telinga. Padahal kalau untuk claim force-nya menurut saya pas, nggak terlalu menekan. Kemudian untuk bagian headband juga nggak terlalu terasa walau nggak ada busanya. Jadi kalau misalkan daun telinga kalian tidak seperti saya yang kecil ya enak-enak aja. Dan sekarang kita bahas untuk mouse gamingnya. Namanya adalah X9 Tor. Harganya 99.000 dan dia juga memiliki custom DPI, 4 custom DPI ya, mulai dari 1200, 2400, 3200 dan 4800. Dan kalau kita ganti DPI-nya, warnanya juga akan ikutan ganti. Kemudian di bagian belakangnya terlalu besar untuk tulisan Tor X9-nya menurut saya. Tapi bagian bawah nggak bakalan sering dilihat jadi nggak masalah. Saya cuma pengen cek MOSFET PTFE-nya nih. Jadi ada 3. Kita coba untuk sliding di sini. Lumayan untuk harga 99.000. Kemudian untuk berat mouse-nya lumayan 115 gram. Kemudian kalau untuk dimensinya panjangnya 128 mm, tingginya 68 mm dengan ketebalan 41 mm. Jadi kalau misalkan kalian pengguna palm grip dan ukuran telapak tangan kalian ini di bawah 19 cm nggak masalah. Fingertip, claw grip juga nggak akan menjadi masalah juga. Desainnya pun juga ambidextrous. Jadi kalau sebenarnya ya kalau misalkan digunakan untuk orang yang left handed juga nggak masalah karena posisi grip bagian kanan dan juga kiri sama. Cuman untuk yang left handed dia nggak bakalan dapat tombol back and forward seperti ini. Kemudian di bagian gripnya ini juga lumayan keset, nggak terlalu licin, cuman bagian ini licin nih. Bagian yang glossy ini tapi jempol nggak mungkin sampai ke situ ya, jadi aman. Kemudian untuk kabelnya memiliki kabel nilon, jadi udah braided seperti ini dengan panjang 1,8 mm. Dan untuk lifespan-nya, Fantech mengklaim dia bisa bertahan sampai 10 juta klik. Dan untuk suaranya kira-kira seperti ini ya.
Dan sekarang kita bahas untuk mousepadnya. Mousepadnya ini harganya terjangkau banget kalau misalkan kalian beli sendiri, maksudnya ya, nggak paketan, 39.000. Dan dia memiliki permukaan yang kasar, jadi ini adalah tipe kontrol. Cuman secara dimensi dia lebih besar ketimbang Fantech P31 kemarin. Untuk warnanya sama seperti headsetnya, jadi dominan hitam dengan aksen berwarna merah. Di luar suara hujan ya, bukannya saya kehujanan, semoga aja, tapi suaranya nggak masuk. Dan sekarang kita bahas yang terakhir nih. Nah, ini headset stand ini harganya 149.000. Nah, gunanya headset stand ini sebenarnya penting banget buat kalian yang gamer. Kalau misalkan bukan gamer atau nggak suka ngedit dan jarang pakai headset, sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Cuman biar setup itu terlihat lebih rapi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita taruh seperti ini, nah itu kan terlihatnya kayak kalian itu orang yang rapi gitu. Jadi kalau gebetan kalian datang ke rumah, terlihat nilai value kalian itu lebih positif gitu. Daripada headsetnya geletakan seperti ini, kabel kemana-mana. Apalagi kabelnya Fantech headset gaming ini terlalu tebal. Jadi kalau nggak pakai headset stand, wah menurut saya kabel manajemennya bisa berantakan banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Fantech P51 5-in-1 yang beli 1 dapat 5. Dan apakah kalian tadi udah mencatat harga-harga yang saya berikan? Kalau misalkan kalian beli satu-satu nggak paketan ya, harganya itu 555.000 dengan kalau misalkan rinciannya keyboardnya ini 119.000, kemudian headset gamingnya 149.000, mouse-nya tadi 99.000, mousepad 39.000 dan untuk headset stand 149.000. Nah, headsetnya kok hampir sama harga headsetnya karena memang plastiknya ini tebal banget ya untuk headset standnya ini. Jadi dia juga pakai kayak semacam akrilik transparan gitu. Bahannya jadi memang lumayan mahal. Nah, kalau kalian beli Fantech P51 400.000, jadi kalian bisa hemat sekitar 155.000. Emang Fantech ini ngadi-ngadi ya. Kalau gitu kan saya harusnya review yang P51 aja kemarin, gak usah review yang P31. Karena kalau menurut saya pribadi lebih worth it lagi yang P51. Nanti saya nge-review, habis nge-review ini ada lagi P71. Terus P81, P11 gitu aja seterusnya dengan harga paket yang lebih murah-murah. Memang Fantech. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.